Datang pada video pembelajaran Bapak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pada bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi. Sebelum kita membahas tentang sistem reproduksi, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu pembelahan sel. Mungkin kalian sudah terbiasa dengan kata pembelahan sel. Coba kita akan mempelajari bersama dan kita pahami bersama apa sih sebenarnya itu pembelahan sel. Pada awalnya, semua manusia hanya memiliki satu sel dan sel tersebut mengalami pembelahan. Dan ketika dewasa, sel manusia mencapai kurang lebih 200 triliun sel. Coba menurut kalian kenapa sel itu harus membelah? Sebenarnya, pembelahan sel manusia itu sangat penting fungsinya. Tapi kita akan ambil contoh 3 fungsi dari pembelahan sel. Yang pertama, yaitu untuk pertumbuhan, dan yang kedua, untuk perbaikan, yang terakhir, untuk reproduksi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu adalah pertumbuhan. Kalian masih ingat kan, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup tersebut, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Oke, kita akan bahas yang kedua adalah perbaikan. Pasti kalian pernah mengalami luka pada tubuh kalian. Dan setelah beberapa hari, kalian melihat bekas luka kalian dapat menutup seperti semula lagi kan? Nah, jadi sebenarnya luka pada tubuh kalian itu telah mengalami kerusakan jaringan. Coba menurut kalian, bagaimana luka kalian itu bisa tertutup kembali? Jadi, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kalian, itu semua diakibatkan dari pembelahan sel. Pembahasan terakhir dari 3 fungsi pembelahan sel, yaitu reproduksi. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan kata reproduksi. Reproduksi atau yang biasa kita sebut dengan perkembangbiakan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Pada proses reproduksi diperlukan 2 sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara proses pembelahan sel. Nah, dari ketiga fungsi pembelahan sel, ternyata peranan pembelahan sel itu sangat penting tugasnya di dalam tubuh makhluk hidup. Setelah kita mempelajari tentang pembelahan sel, selanjutnya kita akan membahas tentang teori sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut dengan omnis cellula e cellula. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Jadi, kalau kita ambil kesimpulannya dari teori sel, pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui pembelahan sel. Pembelahan sel ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, pembelahan secara mitosis, dan yang kedua, pembelahan secara meiosis. Yang pertama kita akan bahas adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau yang biasa disebut dengan sel somatik makhluk hidup. Contoh, sel kulit, sel darah, dan sel saraf. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter yang identik secara genetik dengan sel induknya, termasuk jumlah kromosomnya jika sel induk memiliki kromosom 2N atau yang biasa disebut dengan diploid, maka jumlah kromosom anakannya juga 2N atau diploid. Nah, tadi Bapak sempat menyebutkan kata kromosom. Menurut kalian, apa sih itu kromosom? Ayo kita bahas sama-sama apa itu kromosom. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat.
contoh dari pembelahan mitosis. Jika sel induk memiliki 23 pasang kromosom, maka sel anakan juga memiliki 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan diploid? Diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Kita masih membahas pembelahan mitosis. Jadi pembelahan mitosis itu memiliki proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis ini adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama kita bahas yaitu adalah profase. Pada profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang biasa kita sebut dengan fragmen. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kemudian pada tahap metafase, pada fase ini membran inti melebur, kromosom berkumpul pada bidang ekuator yang ada di tengah sel. Selanjutnya, pada tahap anafase, kromosom dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Selanjutnya, pada tahap yang terakhir yaitu fase telofase. Pada fase ini, membran inti mulai kembali bergabung, membentuk dua sel anakan yang sifatnya diploid. Pada tahap telofase, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Nah, bagaimana tentang pembelahan mitosis? Semoga kalian semua paham ya mengenai pembelahan mitosis yang sudah Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 1N atau disebut dengan haploid. Selanjutnya, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian pada telofase 1 ini akan membelah lagi menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahap akhirnya membentuk 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Jadi perlu kalian ingat kembali, pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel sperma atau sel telur. Video pembelajaran dari Bapak semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Terima kasih.